welcome to Talk to Bestie dengan saya Onat Dan saya Ori, kita berdua akan memandu teman-teman di acara Cuap Cuap Cuan. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat menginspiratif banget nih. Betul nih, dan aku dengar-dengar dari orang-orang dia itu sudah memulai bisnis sejak bangku SMP loh. Dan sekarang masih kuliah, udah banget gak tuh? Waduh, nanti kita tanyain ya kira-kira kuliah di semester berapa sekarang. Ya bener. Mending kita daripada berlama-lama kita langsung panggil aja narasumbernya kita. Waduh, boleh tuh. Kira-kira dia datang dari mana ya? Ya. Kita sambut aja langsung ya. Oke. Please welcome Juan Adam Alamsyah. Oke. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke nih Juan. Bagaimana kabarnya Juan? Alhamdulillah baik Kak Ori. Iya. Oke, ngomong-ngomong kesibukannya akhir-akhir itu apa aja sih? Kesibukan akhir-akhir ini ya memang jelas urgentnya adalah kuliah. Selain itu ada kos-kosan juga, ngurus kos-kosan, dan ada beberapa bisnis kecil-kecilan kayak gitu sih. Iya. Tadi kan kita sempat bilang ya, Juan ini masih kuliah nih. Iya, betul. Masih kuliah. Kira-kira sekarang semester berapa nih? Sekarang ini saya masih di semester 5. Waduh, terasa muda juga nih, udah masih semester 5 udah menggeluti bisnis ini loh. Sangat luar biasa. Daripada berlama-lama, gimana kalau kita mulai langsung aja nih dengan Boleh. pertanyaan pertama nih. Juan ini mulai menggeluti bisnis dari tahun berapa ya? Sejak awal memulai itu sejak SMP saya. Ketika dulu di tahun 2017-an kiranya, 16-17. Ya, ketika dulu SMP saya masih istilahnya saya emang suka jualan sih sejak dulunya. Jadi ketika SMP saya berjualan, yang mana di situ bisa dibilang statusnya masih dropshipper gitu kan. Jadi dulu ada beberapa teman saya yang punya usaha, dan ketika dulu saya ikut bantu jualin produk yang dia bikin kayak gitu kan. Awal-awal wah random banget sih itu sih Kak Ori, ada kaos juga, celana, pokoknya yang berkaitan dengan fashion kayak gitu kan. Nah, dulu saya masih belajar tentang ilmu dasarnya doang ya. Artinya saya belum berorientasi pada uang. Hanya saja dulu saya mencoba untuk mempelajari ilmu serta mencari pengalaman dan memahami konsep dasarnya doang. Nah, sejak SMP terus lanjut ke SMK, ketika itu hingga saat ini masuk bangku kuliah, dan itu saya masih memulai ataukah menjalani usaha ini gitu Kak Ari. Sejak dulu status saya itu masih dropshipper, berikutnya memasuki seingat saya di tahun 2019 ketika mau memulai menyetok barang gitu. Istilahnya saya kulaan, jadi bisa dibilang status saya tuh dari dropshipper naik ke reseller. Berikutnya naik ke level agen atau distributor, hingga sekarang ini alhamdulillah bisa mencapai di tahap level produksi kayak gitu sih Kak Ari. Oke, tadi kan Kak Juan bilang kalau mulai bisnis ini dari tahun 2017, kan lama banget tuh. Kira-kira kenapa bisa milih clothing daripada kayak beliin coffee shop, cafe, makanan, kuliner, atau thrifting gitu? Oh gitu. Oke, alasan satu-satunya emang gegara saya emang basicnya suka dengan kaos dulunya. Jadi dulu memang koleksi kaos saya tuh banyak, cuman yang biasa-biasa aja gitu. Artinya memang saya suka dengan kaos. Akhirnya dari situ timbul suatu pemikiran, wah suatu saat pengen nih jualan kaos kayak gitu. Pengen minimal ada suatu usaha meskipun ya belum terlalu inilah ya. Jadi cuman saya pengen memulai di kaos, mengingat kebutuhan manusia ini kan cuman ada 3 ya. Artinya kan sadang pangan papan. Nah, kebutuhan fashion ini kan termasuknya di kategori sandang. Artinya mau sampai kapanpun nih, itu saya rasa ya akan ada habisnya gitu kalau dalam bidang fashion, termasuk kayak di bidang teknologi juga sama kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Dia pintar memilih peluang ya. Lalu nih, dari segi keluarga itu apakah ada yang mempunyai basic yang sama berjualan mungkin dari bidang sandang, papan atau pangan, dan
dari Juan sendiri tuh jadi terinspirasi gitu loh, ingin ikut berjualan kayak gitu. Dari sekian banyaknya keluarga termasuk orang tua bahkan hingga keluarga besar itu gak ada satupun yang istilahnya menggeluti bidang usaha, belum ada sejauh ini. Iya. Jadi sini pun saya ingin istilahnya gimana ya, artinya saya pengen memulai usaha tapi intinya jadi satu satu orang yang menjadi pengusaha di lingkup keluarga gitu, satu-satunya baru kayak gitu sih. Pengennya Oh, seperti itu. luar biasa Iya. ya Luar Kak biasa. Nadira. Oke nih Juan. Tadi kan Juan ini cerita bahwa Juan itu menjadi pelopor dalam berbisnis di keluarga ya. Nah, awal mula Juan berbisnis itu ada gak sih motivasi yang menjadi semangat awal untuk memulai bisnis? Daripada Tentu ada Kak Ori. Jadi salah satu motivasi saya sendiri kenapa mulai bisnis sejak awal karena satu-satunya yang menjadi alasan itu karena ingin menaikkan derajat orang tua sih. Jadi ingin membantu keuangan ekonomi keluarga. Jadi artinya gini, orang tua saya kan saat ini bisa dibilang saya terlahir dari keluarga yang istilahnya berkecukupan gitulah ya. Artinya yang nggak terlalu inilah ya di bawah, oh sorry, enggak, di rata-rata juga artinya cukup gitu deh ya. Nah, mengingat dari sekian banyaknya keluarga, alhamdulillah kebetulan orang tua saya tuh yang istilahnya yang beruntung, artinya beruntung tuh yang lain tuh lebih berada di atasnya gitu levelnya. Paham nggak kira-kira yang saya maksud? Paham, 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 paham. Iya, jadi dari sekian banyaknya keluarga, kebetulan orang tua yang saat ini masih tinggal sama nenek saya gitu. Jadi bisa dibilang orang tua statusnya masih numpang dan belum memiliki rumah kayak gitu. Sedangkan yang lain kayak Pak D ataukah saudara yang lain itu mereka udah memiliki rumah di luar sana. Artinya kalau saat ini orang tua masih ikut numpang tempat tinggal di rumah nenek kan. Nah, jadi itulah saya rasa kenapa saya inilah pengen membantu keuangan orang tua Oh, kayak gitu. mulia sekali tujuannya Nadira nih. Amin. Sukses dengan doa-doa orang tua, Juan bisa sampai di sini juga. Amin. Mungkin kita lanjut lagi nih. Kita tanya ke awal mula, Juan memulai usaha clothingannya. Dalam usaha itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, Ya pasti mungkin itu. bisa diceritakan dari Juan sendiri, ada gak sih kayak rintangan-rintangan di dalam memulai bisnis bisnis ini? Rintangan mah banyak banyak pakai banget sih Kak Ori ya. Jadi ini yang mau didengar kegagalan atau rintangan yang kesekian kalinya nih yang pengen Wah, didengar. bisa semuanya Bisa kayaknya semuanya. ini. Oke, Kita siap. kita ada waktu sampai tahun depan kayaknya buat ngobrolin bisa ini. nih di spill-spill dikit ya aja. Boleh ya, oke. Jadi rintangannya yaitu pasti selalu ada yang mana artinya kalau saya pribadi merasa karena jujur memulai usaha ini tuh orang tua aslinya itu nggak setuju. Bahkan nggak cuman orang tua, keluarga besar lainnya pun juga banyak yang nggak setuju. Nah, jadi dari sekian banyaknya keluarga yang support tuh cuma satu, om saya tuh. Itu yang istilahnya support. Jadi dari keluarga-keluarga lain itu atau bahkan orang tua saya sendiri itu menyuruh saya untuk fokus kuliah doang. Artinya nggak boleh tuh ngejalanin sesuatu yang di luar perkuliahan. Meskipun fokus kuliah, tapi juga disuruh apa itu istilahnya ngehandle atau ngurusi kos-kosan masih is okay lah, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau disambil kegiatan di luar itu lagi, contoh kayak yang di kaos atau di proyek, nah itu sangat-sangat tidak diperbolehkan kayak gitu. Jadi dulu statusnya saya ketika pertama kali mulai itu saya diem-diem tuh. Ketika baru nyetok barang, tuh barang saya tuh saya titipkan di ini, mohon maaf ya, agak sedikit flashback ya, di rumah mantan saya dulu tuh. Sejak tahun 2019 itu ada tuh di postingan di arsip IG saya ada. Nah, kalau di IG saya tuh kan di clothingnya itu semua saya hapus karena ada faktor tertentu deh ya, yang mana itu ya karena salah satunya gak dibolehin sama orang tua, jadi saya hapus itu dengan maksud dan tujuan
agar orang tua itu nggak berpikir oh si si Juan nih masih jualan cara diem-diem gitu. Meskipun memang realitanya saya melakukannya secara diem-diem gitu, nggak yang intinya orang tua nggak boleh tahu deh prosesnya kayak apa gitu. Dan salah satu rintangannya itu tadi hambatan ataukah belum diizinkan restu dari orang tua. Tapi yang bikin saya tetap ingin maju dan berkembang, saya ada impian yang bisa dibilang cukup konyol. Apa Iya, itu Kak? Apa itu Ju? iya. Salah satunya sih emang saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan istilahnya menjadi jalur rezeki untuk banyak orang kayak gitu. Waduh. Dan di sisi lain juga ingin membantu meningkatkan ataukah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia meskipun 0, sekian persen khususnya di wilayah Semarang kayak gitu. Karena Semarang ini tuh merupakan kota yang mungkin bisa dibilang jadi saksi bisu pahit manisnya latar belakang saya nih sih. Jadi saya tumbuh dan berkembang pokoknya enak enaknya tuh ada di kota ini gitu Kak Ori. Waduh, mulia sekali nih Nadira. Oke. Memang kalau niat mulia tuh pasti walaupun banyak rintangan pasti selalu ada jalan. Itu ya Nadira. Ya, insya Allah ya. Oh, tadi kan dari cerita-cerita Kak Juan tuh pernah nggak sih kepikiran buat di titik terendah tuh buat mau nutup bisnis ini? Iya pernah waktu itu. Pernah. Jadi wah mengingat tadi kan di sebelumnya saya kan pernah menyebut mantan kan. Jadi meskipun nih bisa dibilang sedikit banyaknya tuh yang namanya putus hubungan ya istilahnya ya kita inilah ya ya mungkin sakit tapi ya udah tapi nggak terlalu dipikirkan. Cuman waktu itu kebetulan pakai banget kan. Jadi suatu masalah itu datang secara bersamaan gitu. Artinya masalah kuliah ada, masalah di kos-kosan ada, terutama di bagian renovasi dan pembangunan. Terus ada masalah ya tentang apa itu namanya? Yang mantan cerita asmara ya. Nah, gitu Iya. pun ada. Jadi istilahnya seakan-akan kayak diserang dari berbagai sisi gitu. Akhirnya sejak saat itu saya pernah berada di titik yang mana ini lanjut nggak ya gitu. Kayak seakan pengen berhenti dan nggak ingin melanjutkan ini lagi. Belum lagi orang tua itu selalu bilang seakan kalau dalam bahasa Jawanya bu yo madek kowe ra wis nang gak usah kayak gini-gini. Bahkan sampai beberapa keluarga lainnya pun juga pernah bilang seperti ini kayak seakan kamu tuh jualan kaos tuh untungnya berapa sih kayak gitu kan. Ntar Pak diganti deh 2 kali 3 kali lipat bahkan berkali-kali lipat kayak gitu. Kayak seakan tapi dengan catatan kamu harus berhenti kayak gitu kan. Nah, dan lagi pernah kayak bilang apa orang tuamu tuh udah nggak sanggup ngasih uang jajan buat kamu sampai kamu istilahnya rela ikut berjualan hingga saat ini. Nah, bukan bukan itu yang saya mau kan. Ya, balik lagi ke tujuan awal saya yang mana di situ saya punya harapan dan cita-cita yang saya sebut konyol di awal itu tadi sih. Jadi kalau nominal berapapun kalau untuk disuruh berhenti mohon maaf saya merasa keberatan kayak gitu. Cuman untuk menjelaskan ini ke mereka-mereka ini ntar jatuhnya kayak pembelaan. Dikira ntar jadi anak yang kalau dibilang ngebantah kayak gitu. Jadi saya tuh malas berdebat aslinya. Nah, malas berdebat. Tapi apapun itu sesuatu yang telah saya perjuangkan dan usahakan selama ini di situ saya gak akan mudah atau bahkan gak akan pernah berhenti sih untuk tetap menjalankan itu. Luar biasa nih. Bisa banget ya. Diam-diam menghanyutkan Iya, memang. bener banget tuh. Lalu ini kan dalam kondisi ini bisa dibilang kondisi kondisi usahanya stabil ya, stabil gitu ya. Nah, kira-kira ada gak sih di dalam kondisi stabil itu serangan-serangan dari luar atau dari dalam sendiri yang mempengaruhi bisnisnya Juan ini? Justru sih kalau saya rasa dari faktor internal sih. Artinya karena alhamdulillah saat ini kan di sekarang ini ya itu kan saya ada tim. Cuman
Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan saya memang bisa dibilang tuh Superman gitu Kak Ori. Artinya melakukan segala sesuatu itu dilakukan sendiri, mulai dari atur barang, jadi admin, terus packing orderan dan lain sebagainya, belum jika ada komplain. Nah, dulu kan saya melakukannya itu sendiri. Mengingat sekarang udah ada tim. Nah, cuman permasalahannya dalam mencari orang ini untuk kita rekrut sebagai tim kita itu kadang gampang-gampang susah. Artinya ada tuh beberapa dari orang-orang saya sendiri yang mana ternyata malah mungkin istilahnya bisa dibilang menusuk dari belakang ya. Ada taruhlah mungkin kalau misalkan dia ambil, ini mohon maaf ya, misalkan ambil satu dua kaos secara diam-diam. Nah, itu kan suatu tindakan mungkin bisa dibilang dia melakukan suatu pencurian gitu bukan. Nah, meskipun nggak seberapa nih ya, cuman dari segi tingkat kejujuran dan tanggung jawabnya kan perlu dipertanyakan kayak gitu. Dan lagi pernah diajak ataukah kita pernah menjalin suatu kerjasama dengan pengusaha lain yang mana di situ dengan maksud dan tujuan tuh ingin maju dan berkembang bersama. Cuman di saat waktu itu ada suatu permasalahan lagi-lagi karena masalah uang, dan memang terbukti uang itu bisa membuka sifat asli seseorang gitu. Ya mau dia kayak gimana gimana, mau uang sedikit banyaknya tuh pasti deh ketika ingin istilahnya membuktikan sifat seseorang ya sedikit banyak cobalah bermain uang dengan dia kayak gitu. Nah, itulah hambatan-hambatan tuh pasti tetap ada. Cuman tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu kan. Artinya ketika kita istilahnya bisa dibilang udah biasa jalan di ombak badai petir kayak gitu kan, terus kena rintisan hujan itu udah agak berasa itu deh. Jadi kalau rasa semakin banyak kesalahan yang kita buat, jadi semakin banyak pengalaman yang kita dapat. Kayak gitu Kak Ori, Kak Onat. Dari bisnis clothing ini apakah mau merambah ke dunia bisnis lainnya? Apa gimana? Pengennya iya. Jadi saya masih berpikiran gimana cara naikin omset kayak gitu sih. Jadi dengan menambah, meskipun nih fokusnya kan lebih terbagi pecah kayak gitu kan. Cuman saya pikir nggak ada salahnya nih untuk menaikkan omset kayak gitu kan. Jadi selain kaos itu juga ada kos-kosan. Cuman ini kos-kosan ini kan aslinya pemiliknya adalah Pak D kan. Cuman di sini status saya itu cuman investor dan sekaligus sebagai pelaku ataukah manajemen atau pengelola di bisnisnya itu. Jadi itu bisa dibilang by persentase persentase ketika di akhir tahun sih biasanya. Nah, selain itu ada salah satu teman saya yang terjun di dunia proyek, cuman saya nggak ikut terlibat. Artinya nggak ikut terlibat secara langsung ya, karena dia posisinya kan di luar Semarang, artinya di Jakarta dia kan. Jadi dia ada beberapa proyek kayak gitu. Nah, di sini saya pernah diajakin kerjasama kayak gitu kan, artinya dari sekian banyaknya obrolan yang telah kita ini kan istilahnya diskusi bareng, dan singkat cerita ya dia butuh pendanaan dan dibilang saya merupakan investor dia, cuman ya nggak begitu banyak sih, nggak, masih di tahap ya masih esek-esek kayak gitu deh ya. Jadi kalau yang dari proyek itu saya bisa dibilang terima bersih doang. Secara bahasa kasarnya nih, taruhlah ketika dia dapat dari satu proyek misalkan udah dipotong operasional untuk bayarin pegawai atau tukang-tukang, dan pokoknya sebutlah sebagai dividen, yaitu uang bersih ya kan yang diterima. Taruhlah dia dapat 10, taruh dibagi tuh. Ya, taruhlah dia 7 aku 3, mungkin kayak gitu ceritanya. Iya. Yang apa-ngapain, lebih dia yang saya cuman nyetor dana doang, dia yang muterin uangnya kayak gitu. Udah, jadi tinggal paling kegiatannya kita tuh paling cuman telepon doang, motong-motong ngirim foto nih progresnya sampai sini sampai sini sampai sini, udah kayak gitu doang sih. Itu malah lebih ringan dan saya rasa cuman duduk manis tiba-tiba Mas nih udah saya transfer gitu, itu bahagianya sumpah asli coy. Kayak gitu. Aduh, luar biasa nih ya. Sekarang sudah merambah ke bisnis-bisnis lain selain kaos. Nah, untuk itu Juan ini kan sudah mengalami manis pahit kehidupan, rintangan-rintangan yang ada. Ada gak sih motivasi bagi Juan kepada bestie-bestie kita yang ada di
studio ini maupun yang menonton secara online untuk mungkin masih ragu-ragu dalam jalan bisnis ini, ada motivasi gak ya? Motivasi ya. Aslinya dari kita semua tuh sebenarnya nggak terlalu butuh motivasi sih Kak Ori. Artinya begini ya, kalau motivasi nih, taruhlah kita diberikan suatu motivasi atau kita melihat suatu quotes di beberapa sumber media sosial nih, itu paling cuman bertahan 1 hingga 2 hari. Taruhlah teman-teman ada yang punya ayang nih kan, dibilang itu semangat ayang pakai love, apa pakai emot love segala macam gitu. Alah, paling cuma bertahan mentok-mentok taruhlah 3 sampai seminggu deh paling lama. Ntar berikutnya apa? Males lagi, males-malesan, rebahan dulu deh kayak gitu. Nyantai dulu, ngopi dulu nggak sih kan gitu. Nggak apa-apa ngopi, tapi sambil dipikirin juga. Jadi artinya motivasi balik lagi nih tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau saya merasa ya ini opini saya pribadi ya. eh, Kita semua lebih butuh direndahin, diremehin, kayak dicaci maki sama banyak orang gitu kan. Apalagi orang-orang itu memandang kita sebagai pribadi yang buruk kayak gitu kan. Nah, dari situ ketika kita menerima hujatan dari banyak orang, di situ akan bertahan hingga nanti kita mencapai suatu pencapaian atau bisa dibilang di pokoknya sampai bertahan hingga kita sukses nanti gitu dengan kalimat yang dia ungkapkan terhadap diri kita gitu kali. Dan mungkin ya untuk motivasinya sih lebih ke perkuat mental dan pertajam potensi pada diri sendiri. Jadi lebih banyak belajar lah kayak investasi layar ke atas kayak gitu kan. Entah itu belajar tentang bisnis, investasi ataukah di trading ataukah saham gitu. Boleh silahkan. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang istilahnya jangan hanya berpacu pada ntar lulus ntar mau kerja di mana ya boleh it's okay nggak apa. Nah di situ kan kita berusaha juga untuk agar nantinya bisa untuk masa depannya lebih baik lagi kan ke depannya yang pasti. Nah cuman mengingat ya balik lagi ketika ngomongin soal motivasi ya sebetulnya lebih ke pertajam ini aja sih dikuatin lagi gitu mentalnya. Jadi biar seakan kalau ada masalah tuh, wah maju sini masalah gitu. Wow, kalau bisa duel gitu kan ya kan. Lebih kuat aku atau kamu nih Ditantangin masalah. gitu ya. Iya, diajak berantem aja gitu kan. Nah, ketika kita udah memiliki suatu ini kan, suatu argumen atau opini, wah ini masalah masih bisa saya atasi nih gitu. Sepele nih kayak gini kan. Seperti yang saya bilang tadi di awal tuh, yang terbiasa kena ombak badai petir kan kalau kena ini kan wah lah sepele masih kan gitu. Iya. Wah keren ya kejuan ini mulai bisnis dari tahun 2017 sampai sekarang. Kira-kira omset yang didapetin tuh berapa sih? Boleh spill dikit-dikit nih. Mungkin para besi kepo juga nih omset yang didapatkan. Omset yang didapat ya ini mau jujur atau bohong? Mungkin mungkin kalau nggak mau menyebut nominal bisa disebutin Eh, Digit aja, barang gitu digit lah. atau berapa gitu Barang lah. dikit. agak susah membahasakan ya. Cuman kalau omsetnya selama apa per bulan per tahun? Terserah gimana mau. Oh, iya. Tahun Oh nggak iya. apa, bulan nggak apa. Oke, mungkin ya kecil doang sih. Monggo sih Kak Onat sama Kak Ori aja yang menentukan boleh. Waduh. Waduh, kita suruh ngira-ngira Kita suruh nih. kira-kira. Kalau Iya kita nih. tuh dari tampangnya mungkin udah bisa kebeli Innova Diesel kali ya. Wah, Ya mungkin eh, agak kurang pede aja saya ngomongnya. Lebih ke ya mohon maaf sih sifatnya privacy aja sih bagi saya. Iya, mohon maaf banget gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang agak konyol sih, tapi Iya, boleh. terbelesit gitu. Oke. Juan kan ini memulai bisnis walaupun direndahkan dan kayak disuruh berhenti nih ya, stop. Iya, betul betul. Dan Juan diem-diem nih buat ngejalanin bisnisnya tetap berjalan. Nah, di saat-saat yang kayak udah bukti sukses gini dari pihak keluarga atau pihak teman-teman lain, ada yang ngira gak kalau kayak pakai pesugihan atau ngepet atau tuyul gitu. Ini kayak konyol Iya kali iya. ya. Iya, boleh boleh. Kalau anggapan-anggapan seperti itu sih ya paling saya iyain aja gitu. Iya kan, iya boleh gitu mau dibilang kayak gimana, kamu dapat uang dari ini ya dari segala macam. Ya, ya betul gitu, siapapun yang kamu bilang itu saya rasa terserah gitu deh. Jadi
kalau orang tua nih sekarang mengingat kadang kan kalau saya ada rezeki tambahan kan kadang ini sih istilahnya ngasih tapi nggak yang langsung gitu. Artinya ketika saya ada ini kan ada rezeki tambahan. Nah, itu waktu itu Bapak ketika di 2 bulan kemarin kan ulang tahunnya Bapak itu saya tanya, "Pak, mau ganti HP atau enggak?" Ya gitu kan. Ya Bapak bilang HP-nya masih bagus gitu. Begitu saya tanya ke adik saya ngasih info ke saya tuh bilang, "Oh Mas, HP-nya Bapak ini udah nggak enak," gitu kan katanya. Ya udah singkat cerita saya orderin tuh HP baru buat Bapak. Begitu juga di bulan berikutnya tuh ibu kejadian sama kayak gitu. Nah, sedikit banyak kadang kalau pas ada rezeki ya gitu pas lagi pulang ke rumah, terus saya kadang eh, apa sih istilahnya nih naruh naruh beberapa ini Bu, lembar kan tak kasih amplop tak tinggal di meja sorry almari kan di ambalannya itu kan di almari. Nah, tapi nggak bilang itu kalau itu kan ketika ntar sampai Semarang baru ditanya loh nang ini uang apa ya gitu. Nah, ini uangmu kan terus ya ini. Nah, aku coba bilang ya udah itu tuh kebutuhan adik aku bilang kayak gitu udah pokoknya untuk kebutuhan rumah meskipun nggak banyak saya bilang kayak gitu. Nah, kadang orang tua sih tetap pengen ngebalikin cuman balik lagi saya pun juga ya udah nih ini loh istilahnya apa sih berkat doa orang tua jadi ya ini yang didapat gitu artinya yang keren tuh sebetulnya doa orang tua saya yang hebat gitu kan. Jadi kalau saya tanpa doa mereka kan saya saya siapa sih nggak bisa apa-apa kayak gitu kan dan ya kayak rasanya susah juga nih ketika orang tua karena mau gimana pun ya kekuatan terkuat manusia itu adalah doa kan. Iya betul. Sembari kita sambil ikhtiar dan tawakal kayak gitu kan. Di sisi lain yang namanya kekuatan doa orang tua udah tuh nggak ada tandingannya asli sumpah. Udah nggak ada yang bisa ngalahin kayak gitu. Kayak misalkan pesugihan kayak gitu. Aduh, itu nggak akan bisa tembus asli. Kayak gitu. Aduh, Kak Ari. Oke juga. Ini mungkin para besti-besti pada kepo sih tentang produknya juga. Di sini juga Oh udah iya. ada tertampang beberapa sampel produk juga Ya nih. saya sempat ini loh kayak saya lihat dari situ tadi kan kok ada kaos kayak gitu. Artinya ada kaos relax gitu. Ini sosokan bikin brand saya tuh mah. Waduh, Iya waduh. iseng doang kayak gitu kan daripada ini. Jadi kenapa nih, kalau boleh tahu kenapa namanya Relax Apparel? Apa namanya relax? Oke. Relax itu kan dia kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan memiliki arti yang santai gitu ya sih. Iya kan? Iya, Ya, betul. meskipun saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu pinter deh ya, tapi ya bisa kali kan gitu. Nah, jadi relax kan artinya santai, tenang, kalem gitu kan. Jadi bukan kadang lagi sih ya kebanyakan orang-orang atau teman-teman saya gitu selalu bilang kok bawaannya si anak ini tuh santai gitu kan. Kayak seakan seriusmu tuh mana gitu kayak ketika kita berada dalam satu circle tuh susah untuk jejak serius bahkan ketika ada tugas pun yang mungkin bisa dibilang ini aslinya tugas tuh terasa berat gitu tapi seolah-olah mereka memandangnya kamu kok santai sih juga gitu kok seakan kayak gak ada beban gitu kan. Nah jujur kalau view dari saya sendiri alah cuma tugas kan artinya seberat apapun tugas tuh masih nggak sebanding dengan masalah kehidupan kayak gitu. Jadi kayak masih paling cuman gini doang kayak gitu kan. Ntar kalau saya rasa tugas nggak usah dipikir, ya cukup dikerjakan aja. Ntar kan selesai gitu kan. Bikin sesaat ya paling kalau jenuh ya silakan miso beberapa menit boleh. Ntar itu semangat lagi kayak gitu. Nah kalau balik lagi nih ya ke yang relax. Nah gara itu tadi sih dan lagi dulu saya suka main game saya tuh suka main PUBG sih dulunya Kak Onat ya. Main PUBG kan ketika di posisi ngeras ataukah lagi defense bertahan kayak gitu. Itu seringkali saya nyebut nama itu tuh. Wah, tenang guys, relax, relax. Kayak gitu terus. Akhirnya inilah dari teman-teman seakan ketika saya sendiri yang panik in game-nya itu kan banyak dari teman oh relax you tenang relax tenang. Dari situ timbul suatu pemikiran ya udah nama relax dibikin jadi nama squad nih nama clan kayak gitu kan berikutnya agak lama gitu akhirnya saya berpikiran wah
kenapa nih Relax gak aku angkat aja jadi suatu brand. Kan kebetulan ini kan saya juga bergelut di bidang kaos kayak gitu kan. Jadi ya udah iseng aja deh bikin kayak gitu kan. Ini pun dengan desain ya udah apa sih istilahnya, pengen saya artinya wah kayak macem nih, oke boleh ya udah angkat jadi sablon kayak gitu. Gitu kan. Waduh, panjang juga ya, Iya. tapi memang benar sih. Nama itu merupakan biasanya ya suatu yang kita pingin kita ada di dalam keseharian kita kayak relax kayak gini. Iya Nah, betul. kalau misalkan para besti-besti kita pingin tahu nih produknya Juan terutama tentang kaos, itu bisa melalui siapa nih? Oh, kalau misalkan bagi teman-teman nih yang kalau mau lihat eh, beberapa sampel atau ke beberapa katalog di Relax sendiri tuh bisa cek di Instagram di relax relax apparel underscore, dan di Shopee pun juga ada relax apparel underscore sama atau username-nya. Oke. Iya, dan bagi teman-teman yang kalau misalkan mau bikin kaos atau kamu mau bikin brand kayak gitu kan, bisa tuh kita saling apa saling kontakkan aja, saling menghubungi bisa. Jadi di WA saya di 089 538 895 4018. Nah, ntar sambil ngopi-ngopi aja tuh, ntar kita diskusi soal cara menghitung HPP dan lain-lain untuk mendapatkan berapa sih margin ataukah modal untuk bikin satu kaos itu, dengan ntar dijual berapa dapat margin keuntungan berapa, itu bisa, boleh silakan. Waduh, berarti selain usaha dengan brand sendiri juga membantu ya bagi yang mau custom Iya kayak betul gitu. betul. Iya jatuhnya kayak kaos custom kayak gitu. Oke. Kira-kira nih kalau besti-besti ingin buat selain kaos nih kayak tote bag, kayak tas atau mungkin celana gitu bisa gak untuk saat ini? Kalau untuk saat ini mengingat mesin jahit saya itu cuman di masih berfokus pada kaos ya. Jadi Oh, kalau untuk merana ke yang selain itu artinya bawahan misal kayak celana bisa aja. Cuman ntar prosesnya ya mungkin agak lama gitu. oke. Iya. Oke. Oke, begitu nih besti-besti. Kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya dan Onat. Oke, terima kasih Juan udah datang di studio Ya, kita. terima kasih Kak Ona. Dan untuk para bestie kalau mau pesan atau tertarik dengan produknya Juan bisa menghubungi di relax apparel underscore itu untuk Instagramnya, dan Shopee juga bisa di relax underscore ya Kak Juan ya. Sama-sama Kak. Relax Oke. apparel underscore. Tak terasa nih Onat. Kita sudah Iya, sampai Dek. di penghujung acara. Ini jadi mau penutupan ya berarti ya? Iya, Iya udah nggak nih. kerasa nih Iya, iya, Nggak waktunya. iya, Kita kerasa. kok iya. Kalau saya sendiri sih sampai tahun depan nggak apa-apa. Oh Cuman enggak. dari produsernya itu nggak kebolehin. iya, udah suruh time habis Iya, gitu. iya. Mumpung nih masih dalam penutupan nih ya, ini saya udah bawain sedikit bingkisan kecil ya buat Kak Onat dan Kak Ori nih. Terima Waduh. kasih. Nah, Terima ini kasih. ada nih, ya inilah sosokan brand saya kayak gitu Waduh, kan. terima Ya, kasih. buat Kak Ori dan satu Terima lagi buat Kak kasih. Onat ya. Duh, Iya, terima sama-sama. kasih. Oke, Gitu kita deh, tutup ntar dulu aja. dicoba ya, ntar berikan pendapat ke saya, kasih komentar yang sepedes-pedesnya kayak gitu kan. Ini kaosmu jelek gitu kan, kayak bikin Oke. keset kayak gitu. Nah, Nanti bisa langsung di WA kayak nih. gitu. Gimana nih testimoninya pakai baju Waduh, ini? testimoni. Nanti kita post di Iya. Instagram kita. Iya. Oke, Aduh, siap, Relax boleh, Apparel. boleh, boleh. Tapi ya jangan kaget ya kalau ketika pakai itu, waduh, rasanya paling seakan kayak berasa jadi cowok paling ganteng sedunia. Waduh, Gitu. Waduh. Waduh, siap, Gitu. siap. Terima kasih Kak Juan udah datang di studio kita. Terima kasih Kak Onat. Ya. Terima kasih atas bingkisannya Terima juga. kasih kembali juga. Kak Ori. Terima kasih, Sama-sama. bagus sekali tuh teman-teman. Rasa waktu kita sudah habis. Sampai jumpa di lain waktu buat para besti-besti. Terima kasih telah mengikuti talkshow kita dari awal hingga akhir. Saya Ori, Dan saya Onat. pamit undur diri. See you next besti. time, bestie. Lights out, Aduh, the ghost that Sekarang. you've been chasing coming closer. In the nights out, the ones you thought
It's so good.